Halo Sobat Tutorial, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang psikotes verbal. Psikotes verbal adalah jenis tes psikologi yang mengukur kemampuan seseorang dalam memahami, menganalisis, dan memproses informasi berbasis bahasa. Tes ini digunakan dalam seleksi kerja, ujian akademik, atau asesmen kecerdasan lainnya. Mengapa psikotes verbal penting? Tes ini penting untuk menilai kemampuan komunikasi, logika berpikir, serta daya analisis seseorang dalam berbagai konteks profesional dan akademik. Berikut ini adalah jenis-jenis psikotes verbal. Yang pertama, tes sinonim. Yang kedua, tes antonim. Yang ketiga, tes analogi kata. Yang keempat, tes pengelompokan kata. Tonton video ini sampai habis ya sobat. Jangan di-skip, karena kita akan kupas tuntas dan memberikan trik psikotes verbal, sehingga sobat dapat memahami dan lulus pada tahap psikotes ini. Jangan lupa subscribe bagi sobat yang belum mensubscribe. Like dan share juga ya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas yuk. Yang pertama, tes sinonim. Tes sinonim adalah jenis tes yang menguji pemahaman kosakata dengan mencari kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata yang diberikan. Tips mengerjakan tes sinonim agar mendapatkan hasil maksimal adalah: yang pertama, perbanyak kosakata. Sering membaca buku, artikel, berita, dan gunakan kamus atau aplikasi sinonim untuk memahami variasi kata yang memiliki makna serupa untuk memperluas pembendaharaan kata. Yang kedua, gunakan teknik eliminasi. Jika ada beberapa pilihan yang tidak relevan, eliminasi dahulu jenis kata-kata yang salah. Ini akan membantu mempersempit pilihan. Yang ketiga, gunakan logika. Jika sobat sama sekali tidak tahu makna kata tersebut, maka kita bisa melogikakan kata tersebut kepada kata yang pernah kita dengar dalam kalimat sehari-hari. Coba perkirakan arti kata tersebut berdasarkan keseluruhan kalimat. Contoh soal. Yang pertama, paras. Paras memiliki persamaan dengan A. Dahi, B. Cantik, C. Ayu, D. Keras, E. Wajah. Kalimat yang sering kita dengar menggunakan kata paras yaitu dia memiliki paras yang cantik atau parasnya sangat menawan. Maka dapat kita simpulkan paras yang dimaksud adalah wajah. Jika kita ganti paras dengan wajah, maka kalimat sebelumnya yaitu dia memiliki wajah yang cantik. Wajahnya sangat menawan. Dapat disimpulkan paras berpadan dengan wajah. Maka pilihan yang benar adalah E, wajah. Yang kedua, selebrasi. Memiliki persamaan dengan A. Selebriti, B. Kegiatan, C. Perayaan, D. Pesta, E. Acara. Jika kita hubungkan ke dalam sebuah kalimat, kita sering mendengar Cristiano Ronaldo melakukan selebrasi setelah mencetak gol. Kata yang tepat untuk mengganti selebrasi adalah perayaan. Cristiano Ronaldo melakukan perayaan setelah mencetak gol.
Sobat pasti tahu kan bagaimana Ronaldo merayakan kemenangannya setelah mencetak gol? Maka, selebrasi berpadan dengan perayaan. Hindari kata-kata yang terdengar mirip dengan soal. Contohnya, selebriti. Selebrasi dan selebriti tidaklah memiliki arti yang sama. Justru berbeda ya sobat. Yang kedua, tes antonim. Lawan kata. Dalam psikotes verbal, yang mencari kata yang memiliki makna berlawanan dari kata yang diberikan. Tips mengerjakan tes antonim. 1. Perbanyak kosakata. Sering membaca buku, artikel, berita, dan gunakan kamus atau aplikasi sinonim antonim untuk memahami variasi kata yang memiliki makna berbeda. Yang kedua, gunakan teknik eliminasi. Jika dalam pilihan jawaban ada satu kata yang memiliki makna yang berbeda dibandingkan dengan pilihan yang lain, pilihlah kata yang memiliki makna yang berbeda tersebut. Yang ketiga, gunakan logika berlawanan. Jika sobat sama sekali tidak tahu makna dari kata soal tersebut, tetapi pernah mendengar kalimat yang menggunakan kata tersebut, carilah arti yang memiliki makna yang sama dengan kata pada soal. Lalu, pilih jawaban yang berlawanan dengan kata tersebut. 4. Jangan terkecoh. Sobat jangan sampai terkecoh dengan pilihan jawaban. Harus konsentrasi, karena dalam pilihan jawaban yang sering disertakan sinonim kata tersebut. Contoh soal yang pertama, individu. Berlawanan kata dengan A. Pribadi, B. Satuan, C. Orang, D. Komunitas, E. Personal. Jika kita buat dalam sebuah kalimat, keputusan dikembalikan kepada individu masing-masing. 4 pilihan memiliki makna yang sama dengan individu. Hanya satu pilihan yang berbeda dengan pilihan lainnya, yaitu komunitas. Karena komunitas memiliki persamaan dengan organisasi yang biasa diisi lebih dari satu orang atau lebih dari satu pribadi, maka individu berlawanan dengan komunitas. 3. Tes analogi kata. Dalam psikotes verbal, jenis tes ini menguji kemampuan berpikir logis dan menemukan hubungan antara dua kata atau konsep. Tes ini biasanya berbentuk pola hubungan yang harus diterapkan pada pasangan kata lainnya. Tujuan tes ini diharapkan dapat menjadi gambaran kecekatan dan kemampuan berlogika peserta. Cara mengerjakan analogi kata. Yang pertama, kesetaraan. Hubungan ruas kiri harus setara dengan ruas kanan. Jika ruas kiri hasilnya 1, maka hasil ruas kanan juga harus 1. Tidak boleh hasil ruas kiri 2, ruas kanan 1. Yang kedua, kesamaan pola. Pola ruas kiri harus memiliki kesamaan dengan pola ruas kanan. Misalnya, alat, fungsi, sama dengan alat, fungsi. Atau, fungsi, alat, sama dengan fungsi, alat. Salah apabila alat, fungsi, sama dengan fungsi, alat. Yang ketiga, arah hubungan. Arah hubungan ruas kiri harus sama dengan arah hubungan ruas kanan. Misalnya, A mengarah ke B sama dengan C mengarah ke D. Salah apabila A mengarah ke B sama dengan D mengarah ke C. Tips mengerjakan tes analogi. Yang pertama, identifikasi hubungan kata pertama. Perhatikan bagaimana kata pertama dan kedua dalam soal saling berhubungan. Pastikan hubungan tersebut logis,
bukan sekedar kemiripan, atau bukan sekedar perasaan. 2. Tentukan jenis hubungan. Umumnya hubungan dalam tes analogi termasuk dalam kategori berikut ini. Yang pertama, sinonim atau persamaan kata. Contohnya, cerdas memiliki persamaan kata dengan pintar. Analoginya sama dengan indah memiliki persamaan kata dengan cantik. 2. Antonim, lawan kata. Contohnya, panas memiliki lawan kata dingin, sama dengan gelap memiliki lawan kata terang. 3. Sebab akibat. Contohnya, api mengakibatkan panas, sama dengan es mengakibatkan dingin. 4. Bagian keseluruhan. Contohnya, jari adalah bagian dari tangan, sama dengan daun merupakan bagian dari pohon. 5. Alat dan fungsi. Contohnya, pisau memiliki fungsi untuk memotong, sama dengan pena berfungsi untuk menulis. 6. Profesi dan objek kerja. Contohnya, dokter merawat pasien, sama juga seperti guru mengajar murid. Yang ketiga, jangan terkecoh. Jangan terjebak pada kata yang mirip secara bunyi atau bentuk. Fokus pada hubungan makna, bukan hanya kemiripan kata. Contohnya, matahari muncul pada siang. Tidaklah sama dengan bulan muncul pada malam. Hal ini dikarenakan bulan juga ada di siang hari. 4. Latihan soal secara rutin. Semakin sering berlatih, maka akan semakin cepat dalam mengenali pola hubungan dan menemukan jawaban yang tepat. Contoh soal, burung, terbang, sama dengan ikan, titik-titik. A. Air. B. Berenang. C. Insang. D. Tenggelam. E. Merayap. Burung dapat berpindah ke satu tempat ke tempat lain dengan cara terbang. Maka, ikan dapat berpindah ke tempat lain dengan cara berenang. Pilihannya yaitu B. Berenang. Contoh soal kedua, ketik, edit, print, sama dengan titik-titik, titik-titik, titik-titik. A. Masak, kukus, rebus. B. Pulang, pergi, datang. C. Pagi, siang, tidur. D. Sapu, bersih, rapi. E. Tanak, saji, makan. Jika kita hubungkan, ini adalah suatu urutan. Awalnya kita mengetik, lalu diedit, lalu diprint. Maka padanan yang sesuai yaitu pilihan A. Awalnya memasak, lalu dikukus, lalu direbus. Ini adalah opsi yang salah. Seharusnya selanjutnya hasil yang dikukus dimakan. Pilihan B. Pulang, lalu pergi, lalu datang. Jelas ini urutan yang salah. Pilihan yang C. Pagi, lalu siang, lalu tidur. Ini juga hubungan yang salah. Pilihan D. Sapu, lalu bersih, lalu rapi. Ini juga bukan suatu urutan ya sobat. Maka pilihan yang benar adalah opsi yang E. Awalnya tanak, lalu saji, lalu dimakan. 4. Tes pengelompokan kata. Dalam tes psikotes verbal, jenis tes pengelompokan kata adalah tes yang menguji kemampuan seseorang dalam mengenali pola, kategori, atau hubungan antara beberapa kata. Tips mengerjakan tes pengelompokan kata yaitu 1. Identifikasi kategori atau tema utama. Perhatikan hubungan antara kata-kata dalam kelompok.
Misalnya kategori hewan yaitu kucing, singa, harimau, ayam. Hewan juga dapat dibuat menjadi spesifik lagi, misalnya unggas. Yang tergolong unggas adalah ayam, itik, bebek, burung. 2. Cari kata yang tidak sesuai. Temukan kata yang berbeda pada pola yang lain. Contohnya, ayam, harimau, katak, burung, kucing. Jawabannya adalah katak, karena katak adalah hewan amfibi atau hewan yang dapat hidup di dua habitat, yaitu air dan darat. Tentu berbeda dengan jenis hewan lainnya yang hanya hidup pada satu habitat. 3. Gunakan logika asosiasi cepat. Dengan melihat soal, coba pikirkan dengan cepat. Kata mana yang langsung terasa berbeda dengan kata lainnya? 4. Latihan secara rutin. Semakin sering berlatih, maka akan semakin cepat mengenali pola hubungan antar kata. Contoh soal, yang pertama, A. Jakarta, B. Surabaya, C. Bandung, D. Kalimantan, E. Medan. Dapat kita simpulkan, kelompok kata tersebut adalah nama-nama kota besar yang ada di Indonesia. Tetapi ada satu yang berbeda, yaitu Kalimantan. Karena Kalimantan merupakan nama pulau di Indonesia. Maka pilihan yaitu D. Kalimantan. 2. Carilah kata yang berbeda pada soal berikut ini. A. Sagu, B. Talas, C. Gandum, D. Ubi, E. Wortel. Setelah kita cermati, dapat disimpulkan kelompok kata tersebut adalah jenis makanan yang umumnya dikenal mengandung karbohidrat yang tinggi. Tetapi terdapat satu kata yang berbeda, yaitu wortel, di mana secara umum wortel dikenal sebagai sumber vitamin yang tinggi. Maka pilihan yang tepat adalah opsi E, wortel. Untuk memperoleh skor yang maksimal pada psikotes verbal, kita diharapkan harus banyak berlatih. Karena tes ini gampang-gampang susah dan sering dianggap sepele. Justru banyak peserta yang memiliki skor rendah pada tes ini. Kita sudah membahas jenis-jenis psikotes verbal. Semoga video ini dapat membantu sobat dan semoga sobat dapat lulus dengan nilai yang maksimal pada tes ini. Jangan lupa subscribe buat sobat yang belum subscribe. Like dan share juga ya sobat. Sehat selalu dan bahagia selalu. Seperti Kak Agam yang selalu bahagia, walau sebenarnya Kak Agam nggak baik-baik saja. Sampai jumpa.